pembinaan, kompetensi, skill, pendidikan karakter, kemandirian. Nah, ini yang lagi kita buat perda tentang kepemudaan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit. Ngobrol bareng Orbit. Bersama saya sudah datang seorang wakil rakyat untuk DPRD Sumatera Utara. Dr. Ahmad Darwis. Ahmad Darwis. Oke, Bang Darwis. Jadi kayaknya kalau kita banyak kali cengkunek di pembukaan ini, nanti nggak enak belakangnya, ya kan? Jadi aku mau langsung aja nih Bang Darwis. Kalau menurut Bang Darwis, kondisi anak muda kita sekarang, minimal sampai Gen Z ya, Gen Z, itu gimana sih? Kondisi anak muda hari ini, namanya anak muda ini dia lebih banyak mengikuti tren dia kadang. Tren pergaulan, ya? Komunitas, lingkungan. Okay. Itulah yang membentuk mereka ya aktif dalam komunitas pergaulan. Jadi kalau nggak ikut di situ nggak ngetren gitu ya? Iya, sebahagian. Ada juga yang memahami itu tren, sebahagian juga tidak mau ikut yang seperti itu. Tapi terikut. Itu yang bahayanya kan ya itu. Nah, kalau kita lihat kayak gitulah, kan sayang rasanya anak-anak itu kalau kita lahirkan, kalau larinya ke tren yang tidak benar. Yeah. Nah, secara kemanusiaan kita lihat, ini problem nggak? Ya, ini merupakan problem. Dan bisa jadi problem yang serius. Oke. Ya, karena kan pemuda ini kan aset bagi bangsa, bagi negara. Kalau pemuda tidak dibina, tidak diarahkan ya, ke arah yang lebih baik, ya maka yang terjadi kemunduran. Nah, itu udah nampak belum? Ya, satu sisi memang kelihatan. Oke. Nah, bagaimana pemuda yang ikut-ikutan, geng pemuda yang nongkrong di warung kopi sampai subuh, kemudian sampai begadang. Tapi kan di antara itu sebetulnya juga pelarian. Mereka begitu bukan keinginan. Nah, yang begitu itu, yang tidak keinginan itu gimana kita meletakkan mereka di mana? Ya. Jadi karena pemuda ini labil dia, Pak. Labil itu artinya dia mengikuti teman kemana tarikan yang lebih kuat. Oke. Nah, dan biasa pemuda ini ya hampir kebanyakan lebih loyal dia kepada teman. Ketimbang dengan orang tua lah gitu. Ketimbang keluarga dan orang tua. Nah, jadi artinya sebenarnya yang perlu dikuatkan itu peran keluarga. Peran ayah, peran ibu. Untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak. Anak-anak ini kan karena dia nggak menemukan di keluarga itu role mode-nya nggak ketemu ya? Nggak ada role mode, nggak diketemukan, kemudian nggak asik. Istilah anak muda kan gitu. Nggak asik ini yang kacau ini. Bapak nggak asik. Tapi nggak asik gitu, karena dia nggak menemukan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan. Tapi kalau kita lihat nih ya, ini kalau kita lihat antara anak muda sekarang dan orang tua mereka, itu zamannya kan nggak terlalu jauh beda. Nggak seperti zaman aku yang kolonial dengan yang milenial, gitu kan. Tapi nyatanya ketika mereka menyatakan tidak asik kepada bapaknya yang
Tidak terlalu jauh jaraknya ini. Kalaupun ada satu step 20 tahunan, itu gimana? Kok bisa? Jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan orang tua memaksakan harus seperti mirip anak muda gitu. Tapi artinya orang tua itu memahami kebutuhan. Nah, anak-anak sekarang kan dia butuh perhatian. Makanya kurikulum pendidikan sekarang kan kurikulum cinta. Kesana ya? Kesana artinya anak itu dia tidak boleh dihujat, tidak boleh dipermalukan. Orang tua kan mendidik kan nggak sesuai dengan zamannya. Masa kita dulu kan lain, dengan masa sekarang kan harus berbeda. Kalau masa kita dulu ikat pinggang tuh cara berbicara orang tua. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Karena anak-anak sekarang kan sudah banyak dia mengetahui dari informasi digital, ya kan, pengaruh-pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah orang tua harus membuka diri, harus memahami apa yang menjadi kecenderungan anak-anak, apa yang menjadi hobi. Nah, sehingga orang tua bisa diterima oleh anak. Nah, dan disitulah sebenarnya kesempatan orang tua bisa mengkondisikan. Kalau kita lihat nih ya, ini kalau kita lihat, Gen Z itu kan juga antara 20 sampai 35 tahunan ya, kalau nggak salah. Nah itu juga kalau kita hitung mundur, orang tuanya paling antara umur 40 sampai 60-an. Ya kan? Dan kalau kita lihat orang tua umur segitu itu relatif sudah paham dengan kondisi kekinian. Sudah masuk dia ke zaman milenial, di mana anak Gen Z itu lahir. Nah, ini seharusnya kan tidak terlalu jauh betul seperti yang tadi aku ceritakan bahwa kesenjangan mereka itu nggak terlalu jauh dalam pengetahuan. Entah kalau ada hal yang lain. Nah, menurut Ustadz gimana? Jadi terkait dengan orang tua dan anak-anak, ya memang tidak ada kesenjangan. Ya. Tapi artinya orang tua itu ya menjadi hal yang utama dalam melakukan pendidikan atau kenakalan remaja lah. Nah, di samping itu juga faktor yang lain. Ya, pengaruh gadget pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan. Nah, ini multi dimensi kan yang mempengaruhi gadget ceritanya. Kalau gadget itu kan semua informasi dan ternyata kalau ditelusuri gadget ini lebih banyak yang negatif. Nah, makanya harus pendidikan orang tua, pendidikan sekolah itu yang harus lebih dominan untuk melakukan pembinaan. Jadi kalau sebagai anggota dewan yang notabene juga mengurus hal yang begini, itu tentu ada dong pandangan-pandangan tersendiri dari Abang untuk melihat dan mengamati dan menyelesaikannya. Iya, kalau sebagai anggota dewan, paling yang kita lakukan adalah ya fungsi pengawasan kan. Dewan itu kan cuma itu dia, fungsi pengawasan. Tapi melihat, ini kita belajar dari luar kemudian perda lah, membuat perda, peraturan tentang kepemudaan. Nah, itu yang harus kami lakukan. Tapi walaupun nasional belum punya arahan yang lurus untuk hal itu, kita boleh kan lokal punya aturan tersendiri? Boleh. Ada nggak pandangan? Kalau kita di Sumut ini masih sedang proses pembuatan perda tentang kepemudaan. Ya, diharapkan nanti bagaimana pemerintah hadir untuk mengalokasikan anggaran, juga untuk melakukan pembinaan kompetensi, skill, pendidikan karakter, kemandirian. Nah, ini yang lagi kita buat perda tentang kepemudaan.
termasuk penggunaan gadget, karena gadget tadi kita termasuk juga. Karena kalau kita lihat-lihat, memang cucuku aja lah, kalau usah cerita orang lain, cucuku aja karena kalau kita lihat bagaimana dia pakai gadget, lebih hebat daripada kita dia. Yeah. Nah, ini kan di luar bayangan kita tadi. Yeah. Ada nggak upaya-upaya untuk menekan mereka untuk tidak mempergunakan gadget dalam waktu yang lama atau dalam waktu Nah, sebenarnya upaya itu harus dilakukan. Justru sekarang ini kita lihat orang tua justru untuk membuat anaknya supaya tenang, nggak ribut. Dari masa usia dini dikasih handphone, biar nggak ribut, biar nggak nangis. Nah, tumbuhlah kemudian dia masa kanak-kanak, remaja, dewasa, akhirnya jadi kecanduan. Dan orang tua pun juga perlu memberikan keteladanan juga. Ya, kadang kan gadget ini bisa membuat dia lalai belajar, lalai sholat, ibadah. Nah, kalau masih orang tuanya juga ajan, masih scroll medsos, waktu sholat berjemaah orang tuanya, inilah yang kemudian bisa membuat anak-anak meniru kan? Ya, bukan meniru lagi. Kalau dulu kalau guru kencing berdiri, gimana anak-anaknya gitu. Nah, begitu. Begitulah kira-kira terjadi. Itu kondisi sekarang hari ini. Oke. Nah, kalau hancurnya kita udah lihat ya, banyak hal yang terjadi. Mereka bisa lari ke geng. Nah, ini geng ini sendiri dalam pandangan Abang lah, sebagai ustadz, sebagai anggota dewan. Geng ini kalau saya lihat di Kota Medan lah ya, karena kita di Kota Medan. Ini kan banyak dijadikan sebagai tempat pelarian. Komunitas. Nah, dan biasanya dari setiap sekolah itu kan ada alumni. Nah, dan alumni itu apalagi yang nggak ada kerjaan, kan dia kan selalu ngumpul di posko. Posko. Sekolah nanti ditarik adik-adikan kelas. Nah, apalagi yang memang dia perokok, dia nanti bisa melalui adik itu minta rokok di Kompas. Dan adik-adik yang sekolah itu pun itu nanti bisa jadi korban bully kalau tidak masuk di kelompok mereka. Gitu ya. Dan mereka ada komunitasnya. Jadi biasanya anak-anak yang dia tidak mendapatkan tempat di sekolah, ya mungkin gurunya, kawannya, ya dikatakan ya malas atau bandal atau bodoh lah gitu kan. Nah, itu nanti mereka akan diterima di komunitas itu dan mereka nyaman di situ. Apa memang kondisi kita seperti itu? Sekolah kita, bahkan di pergaulan luar sekolah, bahkan intrasekolah. Kalau sekolah sebenarnya mereka sudah menerapkan aturan. Cuman yang namanya anak-anak ini kan memang dia butuh pengawasan ekstra. Ya, tidak bisa dibiarkan. Terutama di luar sekolah ya? Di luar sekolah, dan guru wajib mengabsen kehadiran siswa baik ketika belajar di kelas maupun di luar. Ini yang diabaikan. Artinya pengawasan itu harus terus dilakukan. Memang ada pengawasan yang sedemikian jauh diberikan kepada guru. Kalau untuk di pendidikan ya seharusnya dilakukan dari mulai jam masuk sampai jam pulang sekolah. Kalau tidak, ini yang cabut, yang bolos. Nah, dan pihak sekolah ini harus proaktif. Kalau tidak hadir, tanya orang tuanya. Kalau dibiarkan, inilah yang kemudian meluas. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang tua murid, dilakukan oleh guru misalnya, dia bertanya pada orang tua murid, bahkan bisa jadi yang kena gurunya. Ya, artinya sebagai bentuk tabayunnya ini, Pak. Tabayun itu check and recheck. Oh iya.
bukan berarti ini anakmu nggak datang, bukan begitu. Oke. Sifatnya hanya ini si A tidak hadir. Kemana si A Kemana ini? Apakah tadi gitu? Nah, memang kalau kita lihatlah sekarang, anaknya yang bermasalah, gurunya yang masuk penjara. Fakta. Kita cerita fakta kan. Nggak usah kita cerita ke narkoba atau geng motor atau segala macam. Ini fakta ketika anaknya merokok aja di sekolah ketahuan. Bisa gurunya yang kena masalah. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya sekarang kan sudah ada komunitas-komunitas persatuan guru. Jadi saya pikir peran itu harus dikuatkan kembali terkait dengan advokasi, pembelaan terhadap guru. Ya. Ada PGRI, ya kan? Ada Peduli Guru Sumatera Utara. Nah, memang kalau ke sana kita lihat memang berarti itu harus dikuatkan dan harus dibuat lembaga yang punya legal, power lah ya. Seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang kalau kita lihat ada guru yang bermasalah dengan hukum, itu pun kurang ada yang membantu. Ya. Dan itu yang perlu dikuatkan lagi. Jangan sampai guru takut sama murid. Nah, faktanya itu yang muncul sekarang. Kalau terjadi apa-apa di sekolah, apalagi di luar sekolah, orang tuanya nggak mau terima. Itu yang kita lihat. Sementara orang tua adalah simpul tersendiri bagi anak itu. Kita masuk nggak ke sana sebagai anggota dewan? Kalau kita sebagai anggota dewan, semua lini bisa kita masuk. Nah itu dia yang dari menariknya sisi, kan? Iya. Apalagi kita sebagai anggota dewan, sebagai tokoh publik, ya, ustadz misalnya, guru, dosen. Nah ketika reses, ketika ada pertemuan dengan warga, kita bisa masuk dari situ. Ya. Bagaimana kita bisa mengedukasi ya masyarakat, ya, peran keluarga. Nah, di samping itu juga kita tetap juga melakukan pengawasan tentang penegakan hukum, tentang aturan di pemerintah. Nah, terus saja kita menjalankan ya fungsi kita sebagai anggota DPR. Logikaku sih sebagai wakil rakyat itu kan memang menjadi kewajiban. Hal yang menjadi hal memberatkan bagi rakyat itu juga menjadi bagian dari tugas anggota dewan. Kalau nggak salah begitu, betul? Iya, kalau fungsinya kan cuma 3 ya yang dewan ini. Memang. Legislasi, budgeting, pengawasan kan. Cuman aspirasi semua kita tampung. Nah, aspirasi ini kan bisa masuk ke dalam mau dibudgetkan kah? Ya, mau diawasi kah atau hal yang lain. Itu kan hal-hal yang sangat wajar. Karena ya namanya mandat diberikan kepada anggota dewan. Nah, kondisi di Sumatera Utara menurut Ustadz sejauh ini bagaimana? Kondisi di Sumatera Utara ya sudah baik, tapi perlu diperbaiki lagi. Ini yang memang artinya sudah baik, tapi perlu diperbaiki lagi. Inilah yang kadang-kadang membuat kita masyarakat umum ketawa. Ketawanya ya mengetawakan diri sendiri. Bahwa kita tahu kondisi kita tuh tidak baik-baik, tapi kita bilang kondisi udah baik, tapi perlu diperbaiki gitu. Nah, ya dalam arti baik tataran normatif lah kan. Normatifnya kita udah mengarah ke yang baik. Tinggal bagaimana kita lebih baik. Nah, untuk lebih baik ini tentu ada tatanan-tatanan yang harus kita buat, kita bangun sehingga dia tidak lari lagi ke slot yang lain. Gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan, tatanan yang harus dilakukan untuk pemuda di Sumatera Utara. Jadi semua lini dari mulai keluarga dikuatkan lagi. Dari peran pendidikan ini harus dikuatkan, pendidikan karakter di sekolah. Bukan berarti di sekolah belum melakukan pendidikan karakter, belum mengimplementasikan. Belum maksimal. Maksimal. Soalnya kalau mereka membangun karakter itu sudah
mulai dari TK juga Iya. mulai dibangun, Iya. cuma belum maksimal. Belum gitu. maksimal implementasinya. Kemudian peran ulama di masyarakat juga harus bisa melakukan pembinaan, ya moral, ya kan. Nah kemudian juga pemerintah. Jadi semua lini harus terlibat untuk memperbaiki. Penegakan hukum juga harus berjalan dengan baik. Tapi kan kalau kita perhatikan bahwa kondisi yang kita lakukan selama ini, oke lah kita anggap kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, apa yang harus kita genjot? Pemerintahkah melalui pengawasan atau ya polisi juga pemerintah ya, atau yudikatifkah yang harus kita awasi? Jadi kan begitu kompleksnya persoalan ini, ya kalau dalam Islam itu al-ummu madrasatul ula. Ya betul, akhirnya ibu itu madrasah yang pertama. Sebelum anak mengenal sekolah-sekolah di luar gitu. Jadi ini sebenarnya masa Nabi pun kan ini yang dikuatkan. Nah, menarik. Kalau dari mulai pemerintah, daerah, pusat, capek kita bahas ini. Memang. Tapi ini harus kita awasi juga kinerja pemerintah. Tapi tetap kan haknya publik itu menjadi bagian langsung dari kita bersama. Kita bersama. Untuk diajukan ke pemerintah, atau kepada pihak-pihak terkait. Kan? Nah, selama ini yang sudah kita lakukan ke pemerintah provinsi sudah? Kira-kira sudah. Dalam bentuk apa? Kalau sifat pengawasan yang kita lakukan itu biasa melalui media. Nah, salurannya salah satunya salurannya media. Karena kita jarang ketemu langsung. Ya. Tapi kadang-kadang jadi malah perang media ini. Tapi kalau kita langsung melalui dinas terkait, nah itu bisa kita sampaikan melalui RDP, ya, melalui forum-forum resmi. Nah, tapi kalau yang tidak jumpa langsung, kita tetap menyuarakan terus. Tapi melalui media. Melihat apa yang ada di media, ini sebetulnya sudah cukup membuat masyarakat ketar-ketir. Baik itu geng motor, baik itu geng narkoba, baik itu geng judi online, bahkan sekarang itu udah muncul ke permukaan dan membuat orang tua bergidik. Apa yang sudah kita lakukan? Yang kita lakukan itu perlu mengedukasi, menguatkan masyarakat terkait tentang narkoba ini. Nah, sehingga warga masyarakat ini punya semangat, punya keberanian. Nah, bukan malah mendukung. Kalau narkoba. Itu memang. Nah, ini yang perlu diedukasi sebenarnya kepada masyarakat. Nggak perlu takut. Karena kita pun sendiri itu nggak punya kekuatan. Tapi kalau di backup oleh warga masyarakat, itu akan menjadi kuat. Betul, Ustaz. Cuman yang aku takut ini ngelihatnya, ya kan, ketika masyarakat terjun ke bidang-bidang itu untuk melakukan, kecuali yang kemarin mungkin ibu-ibu yang seorang mengontrol seorang, kita bilang bandar, juga belum ada yang menyatakan bandar, tapi faktanya ibu-ibu tuh bilang itu bandar. Nah, itu pun tidak direspon atau belum direspon dengan sigap oleh. Bagaimana kita mengawasi sampai bisa, oi kalian kerjain itu? Kalau kita mengawasi, ya kita sampaikan saja melalui saluran-saluran yang seperti media tadi. Tapi itu kan akan lebih, ini harapan masyarakat ini. Kita media. Kalau dulu waktu saya di Komisi A, itu kita buat rapat dengar pendapat RDP langsung. RDP
dari BNN, terus Kapolda Sumut, waktu itu masih Pak Agung. Nah, kemudian Bukit Barisan. Nah, dari semua instansi terkait kita hadirkan, disatukan dalam satu. Kita minta komitmen tentang narkoba. Nah, kayak gitu kan lebih. Nah, kemudian ada tindakan langsung ketika itu. Nah, sebenarnya ya harus melalui langkah-langkah seperti itu. Kita hadirkan, undang semua. Bagaimana penanganan narkoba ini? Ya, kan nggak hanya omong-omong kan, harus ada aksi nyata. Kalau gitu memang agak geli rasanya kuping ini pas mendengar ada satu lagu yang dinyanyikan anak muda kita tentang Siti Aminah atau apa? Kalau nggak salah mungkin Ustaz Siti Aisyah. Enggak, Siti Aminah. Fatimah. Siti Fatimah atau apalah yang anaknya Bandar Sawu segala macam. Ini kan bukti bahwa sebagian dari kita gagal. Sehingga rakyat protes melalui cara dia ya bermusik. Nah, ini kan bukti bahwa generasi muda itu ada yang peduli memang. Cuman bagaimana kita membalance permasalahan ini atau malah membalikkannya ke kondisi yang lebih baik. Iya. Jadi memang ya semua peran itu harus dijalankan. Masing-masing peran. Nah, kalau di anggota DPR itu harus dijalankan fungsi pengawasan. Ya. Karena kan saya Komisi E kan. Ketika di Komisi A itu kita undang itu. Nah, kemudian peran orang tua, peran guru, pemuka masyarakat. Nah, kalau tidak, ini narkoba ini tidak akan selesai. Karena alasannya narkoba. Akhirnya geng motor. Jadi akhirnya judi online. Tujuannya cuma satu, mencari duit untuk beli narkoba. Ya, jadi kan sebenarnya kasus geng motor, premanisme itu kan banyak hal-hal yang terkait di situ. Ya, termasuklah pendidikan, lapangan kerja, pengaruh sosial dan lain sebagainya. Dia udah include. Tapi kan kita nggak bisa bilang ini include. Kita harus pecah dia menjadi hal yang normal kembali. Tapi kan yang memicu itu juga lapangan kerja. Balik situ-situ lagi. Lapangan kerja. Nggak ada kerja kan. Dan paling enak kerja itu. Ya. Jual. Ya, akhirnya. Itu kan paling enak kan. Ya, yang penting. Dapat keuntungan besar. Walaupun korbannya mudaratnya besar kan. Mana dipikirkan? Kalau dia mikir keuntungan pribadinya, kalau dia pikir untuk penggunaan pribadi, semua akan berbuat begitu. Iya. Jadi apa yang harus kita rumuskan sampai 2029 mungkin ya? Ada satu mungkin konklusi yang bisa kita jadikan di Sumatera Utara. Ada perda tentang remaja. Perda remaja dan kepemudaan. Nah, itulah nanti yang kemudian kita sahkan, kemudian terus kita evaluasi agar supaya perda itu bisa memberikan kontribusi yang besar ya bagi pemuda kan. Khususnya antisipasi terkait penggunaan narkoba. Ya, biar tidak nggak kembang dia. Berkembang luas gitu. Kalaupun bisa meminimalisir permasalahan yang ada. Dan ini kan masih proses pembuatan perda itu belum disahkan. Nah, dan nanti kita dorong agar segera disahkan. Nah, tapi walaupun perda sudah ada, belum tentu juga bisa berjalan kalau tidak dievaluasi, diawasi dengan maksimal. Kalau kondisinya barang yang masuk masih lebih besar daripada orang yang berhasil kita selamatkan. Kira-kira, nih penutup nih Ustadznya, seandainya Dewan bisa bersuara sesuai dengan harapan rakyat, apa kira-kira yang Ustadz harapkan untuk dikerjakan di masa kerja sekarang ini? Kalau kita di Komisi E, yang kita lakukan adalah, Komisi E ini kan bidang kesra dia.
Karena nggak akan lari dari situ. Kesejahteraan rakyat. Oke. Tapi di mitra Komisi E itu ada Dispora. Oke. Nah, jadi Dispora itu kan termasuk leading agensi Oke. Iya, terkait iya. dengan Perda Kepemudaan. Ya. Jadi itulah yang kita dorong Oke. agar supaya Perda Kepemudaan ini bisa maksimal. Ya, ya. Nah, paling itu yang bisa kita lakukan. Bukan hanya itu, mungkin ya. Kegiatan. Itu salah satunya. Yang kedua, bidang pendidikan. Oke. Nah, kita dorong agar pendidikan di Sumut ini lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Dan guru menjadi guru ya. Menjadi guru. Tidak menjadi objek dari orang tua. Oke. Jadi terutama ya pembentukan karakter ini harus lebih ditekankan lagi. Itu Ini kan yang kita lakukan itu melalui kan dinas untuk terkait. pemudanya, tetapi untuk menahannya ada juga kita siapkan. Iya. Entah itu dari pemerintah atau dari Pemerintah ya, bagaimana alokasi anggaran itu harus disediakan untuk pembentukan karakter para pemuda. Nah, itu yang kita harapkan dari yang lain ke depan. Penegakan hukum dan segala macam. Ya, penegakan hukum paling kita dorong lah dari APH untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah itu mungkin jadi beban buat kita sampai paling nggak 2029 ya. Ya, 2029. 2029. Mungkin sampai tahun 2029 masih banyak hal yang bisa kita bicarakan lagi selain dari hal kepemudaan yang begini. Banyak hal yang lain yang perlu kita bahas lagi. Oke, kita udah bicarakan banyak hal tadi di sini. Bagaimana caranya kita menghempang sebetulnya kejahatan. Kayaknya pemuda kalau kita bilang kejahatan nggak pantas. Tetapi kesalahan didik terhadap pemuda dan generasi muda kita. Sampai ketemu di Ngorbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.